Halo, kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan relevan di dunia pendidikan, yaitu pendidikan inklusif. Kita akan mempelajari mengenai pengertian pendidikan inklusif, prinsip pendidikan inklusif, tahap pelaksanaan pendidikan inklusif, merancang pembelajaran pendidikan inklusif, proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif, dan juga peran pendukung pendidikan inklusif. Mari kita mulai dengan sebuah perenungan. Coba kita lihat di lingkungan sekitar kita. Apakah masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak? Padahal, kita semua tahu bahwa pendidikan adalah sarana fundamental untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Pendidikan adalah kunci agar mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dapat memberikan kontribusi positif, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi negara. Oleh karena itu, ada pertanyaan penting kedua untuk kita, terutama bagi para pendidik. Sudahkah kebutuhan belajar setiap peserta didik di kelas kita terpenuhi? Disinilah konsep pendidikan inklusif menjadi sangat krusial. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Secara sederhana, pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan atau sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus, tanpa memandang latar belakang, kondisi, atau karakter mereka. Tujuannya adalah agar mereka semua bisa belajar bersama-sama dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Nah, ada satu poin yang sangat penting untuk digarisbawahi. Pendidikan inklusi bukan sekedar memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam kelas reguler. Itu adalah konsep lama yang disebut integrasi. Inklusi adalah sebuah filosofi yang menuntut sekolah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap muridnya. Ada analogi yang sangat bagus untuk menjelaskannya. Pendidikan inklusi tidak meminta seekor ikan untuk memanjat pohon. Sebaliknya, pendidikan inklusi menyediakan kolam agar ikan tersebut bisa berenang dengan baik. Artinya, bukan anak yang harus dipaksa cocok dengan sistem sekolah yang kaku, tetapi sistem sekolah yang harus fleksibel dan mampu merespons kebutuhan setiap anak. Untuk mencapai ini, pendidikan inklusif sangat menekankan pentingnya kerjasama antar guru, peserta didik, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah. Lalu, apa saja prinsip dasar yang menjadi fondasi dari pendidikan inklusif? Prinsip utamanya sangat jelas, tidak membiarkan satu anak pun tertinggal dalam pembelajaran. Semua peserta didik harus mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya. Berikut beberapa prinsip dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, setiap anak memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Prinsip ini adalah pengakuan dasar bahwa tidak ada dua anak yang sama persis. Di dalam satu kelas, kita akan menemukan keragaman yang luar biasa. Ada siswa yang cepat memahami matematika, ada yang sangat pandai menggambar, dan ada pula yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk membaca atau memahami konsep abstrak. Yang kedua, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah prinsip fundamental yang berakar pada hak asasi manusia. Pendidikan bukanlah hak istimewa untuk sebagian anak, melainkan hak dasar bagi setiap anak tanpa terkecuali. Yang ketiga, memberikan akses pendidikan kepada semua anak dan menghapus hambatan yang dialami untuk mendapatkan akses pendidikan. Jika prinsip kedua adalah haknya, prinsip ketiga ini adalah aksinya. Sekolah tidak boleh pasif. Sekolah harus secara proaktif memastikan semua anak bisa datang dan belajar. Yang keempat, partisipasi dan kolaborasi antara guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Pendidikan inklusif bukanlah pekerjaan satu orang, melainkan kerja tim yang melibatkan seluruh ekosistem di sekitar anak. Yang kelima, menghapus segala bentuk diskriminasi yang ada di lingkungan pendidikan. Ini adalah tujuan utama dari pendidikan inklusif. Sekolah harus menjadi zona aman
di mana setiap anak merasa dihargai dan diterima apa adanya. Oke, materi selanjutnya mengenai tahap pelaksanaan pendidikan inklusif. Tahap pelaksanaan pendidikan inklusif adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan sekolah agar semua siswa, baik yang memiliki kebutuhan khusus maupun tidak, dapat belajar bersama secara adil dan efektif. Nah, tahapan ini membantu guru mengenal peserta didik, merancang pembelajaran yang sesuai, melaksanakan kegiatan belajar, hingga menilai hasilnya dengan cara yang tepat. Adapun tahap pelaksanaan pendidikan inklusif yang pertama yaitu adalah peserta didik baru. Di sini, sekolah harus menerima semua anak tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada penolakan terhadap anak karena keterbatasan fisik, intelektual, ekonomi, ataupun sosial. Selanjutnya, peserta didik baru tersebut diidentifikasi. Guru mulai mengenali karakteristik, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing siswa. Karena setiap siswa berbeda, maka guru perlu tahu cara belajar yang cocok untuk masing-masingnya melalui pengamatan apakah siswa lebih paham dengan gambar, suara, ataupun kegiatan langsung. Nah, setelah itu tahapan penentuan strategi pendidikan. Di sini guru melakukan asesmen untuk melakukan strategi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan melalui rancangan pembelajaran. Nah, kemudian pengembangan rencana belajar. Disinilah guru melakukan penyusunan RPP ataupun RPM untuk siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Selanjutnya, tahapan penyediaan sumber daya dan dukungan. Di sini segala sesuatu yang telah dikembangkan, direncanakan akan dicarikan sumber daya dan dukungannya untuk selanjutnya akan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan penyediaan, maka dilakukanlah evaluasi terkait dengan penerapan dari pembelajaran yang dilakukan. Apakah pelaksanaan tersebut berjalan baik ataupun tidak. Nah, setelah dilakukannya evaluasi, barulah guru melakukan penyesuaian dan perbaikan. Penyesuaian dan perbaikan ini dilakukan agar guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dan yang baik juga benar untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai merancang pembelajaran pendidikan inklusif. Guru melakukan penyesuaian dalam merancang pembelajaran di kelas terhadap kebutuhan dan kondisi peserta didik untuk membantu mereka mencapai kompetensi yang diinginkan. Nah, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi keberagaman peserta didik. Di sini, guru mengenali kemampuan, minat, dan latar belakang siswa. Setiap anak akan belajar dengan cara yang berbeda. Ada siswa yang cepat memahami teori, ada yang lebih suka praktik langsung. Kemudian, guru melakukan analisis hambatan yang dialami peserta didik. Guru mencari tahu apa saja sih kesulitan siswa dalam belajar. Hambatan bisa saja berasal dari faktor fisik, sosial, lingkungan, ataupun psikologis. Contohnya, siswa sulit fokus dalam kelas besar, maka guru bisa membuatkan kelompok kecil agar ia bisa merasa lebih nyaman. Tahapan yang ketiga, memanfaatkan sumber daya sekolah. Di sini, guru diharapkan dapat menggunakan semua fasilitas dan dukungan yang tersedia untuk menunjang pembelajaran inklusif. Contohnya, menggunakan proyektor ataupun video interaktif untuk membantu pemahaman peserta didik. Tahapan yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang dapat diikuti oleh semua peserta didik. Di sini, lingkungan belajarnya harus ramah, aman, dan mendukung semua siswa. Siswa harus merasa diterima, tidak diasingkan, dan bisa berinteraksi dengan teman. Lalu, tahapan yang kelima yaitu memberikan kesempatan yang adil kepada peserta didik dalam proses dan penilaian pembelajaran. Nah, semua siswa ini diberi peluang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Harus ada kesetaraan, bukan berarti perlakuan sama, tetapi kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, tahapan merancang pembelajaran yang terakhir yaitu membantu peserta didik dalam belajar. Guru harus memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi sesuai kebutuhan siswa. Guru menjadi fasilitator dan pembimbing bukan hanya memberi materi, contohnya memberikan waktu tambahan atau latihan khusus bagi siswa yang tertinggal.
Oke, dalam merancang pembelajaran inklusif, guru perlu kreatif dan adaptif. Fokusnya bukan membuat semua siswa sama, tetapi memastikan setiap siswa memiliki jalan belajar yang sesuai agar mereka berhasil dengan caranya masing-masing. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita membangun lingkungan inklusif yang aman? Nah, caranya yang pertama itu adalah ciptakan budaya saling menghargai. Langkah pertama membangun lingkungan inklusif adalah menumbuhkan budaya saling menghargai. Setiap individu di sekolah harus merasa diterima tanpa memandang perbedaan latar belakang, kemampuan, agama, suku, ataupun gender. Guru dan siswa perlu membiasakan perilaku saling menghormati, misalnya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat teman. Budaya saling menghargai menciptakan suasana yang harmonis dan mengurangi potensi bully. Selanjutnya yang kedua, bangun rasa aman dan nyaman di sekolah. Sekolah inklusif harus menjadi tempat yang membuat setiap siswa merasa aman secara fisik maupun psikologis. Penting adanya kebijakan anti kekerasan dan anti diskriminasi di sekolah. Guru berperan dalam menciptakan suasana kelas yang terbuka, di mana semua siswa berani bertanya dan berpendapat. Lingkungan yang aman juga berarti fasilitas yang ramah bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Yang ketiga, berdiferensiasi. Karena setiap siswa itu unik, maka pembelajarannya pun harus menyesuaikan kebutuhan mereka. Guru dapat menyesuaikan metode, media, dan tingkat kesulitan materi sesuai kemampuan siswa. Misalnya, memberikan variasi tugas atau proyek sesuai minat dan gaya belajar masing-masing siswa. Dengan diferensiasi, semua siswa dapat belajar secara optimal tanpa merasa tertinggal. Nah, yang terakhir, dukung kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental yang baik adalah fondasi dari proses belajar yang sehat. Sekolah sebaiknya menyediakan ruang atau layanan konseling untuk membantu siswa yang mengalami tekanan emosional. Guru dan teman sekelas dapat memberikan dukungan dengan sikap empati dan peduli. Aktivitas positif seperti diskusi, refleksi diri, atau kegiatan kebersamaan bisa memperkuat kesejahteraan emosional seluruh warga sekolah. Nah, dengan menciptakan budaya saling menghargai, menjamin keamanan, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, dan memperhatikan kesehatan mental, kita dapat membangun sekolah yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai proses pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Agar pendidikan inklusif itu dapat berjalan dengan efektif, guru perlu melakukan beberapa bentuk penyesuaian atau adaptasi. Nah, seperti yang pertama yaitu menyesuaikan isi materi agar pembelajaran tersebut mudah dipahami oleh semua peserta didik tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua adalah dengan mengatur posisi dan tempat duduk. Nah, tujuannya adalah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan mendukung interaksi antar sesama murid. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan format penyajian materi. Nah, di sini guru bisa menggunakan format penyajian materi dalam bentuk menggunakan gambar, audio, video, atau alat bantuan visual lainnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu dengan menyesuaikan tugas belajar. Nah, guru dapat menyesuaikan dengan kemampuan individu siswa. Kemudian yang kelima yaitu dengan menyesuaikan waktu pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan penilaian belajar yang fleksibel, di mana guru dapat memperhatikan proses dan kemajuan siswa, bukan hanya hasil akhirnya saja. Oke, nah sekarang kita masuk mengenai peran pendukung pendidikan inklusif. Nah, dalam menerapkan pendidikan inklusif di sebuah sekolah itu pasti harus memerlukan kerjasama atau peran dari berbagai pihak. Nah, salah satunya yaitu dengan memperhatikan atau membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak seperti pihak sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang ramah dan mendukung kebutuhan agar kondisi individu
setiap peserta didik itu dapat eh, terasa dengan nyaman dan tentram suasana belajarnya. Nah, yang pertama itu ada peran sekolah. Nah, peran sekolah ini seperti guru khusus, guru umum, dan tenaga pendidik harus saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, serta dapat mendukung pembelajaran dan partisipasi dari semua peserta didik tanpa terkecuali. Nah, kemudian yang kedua itu adalah membutuhkan peran dari orang tua. Nah, jadi orang tua itu harus bekerja sama dengan guru dan pihak sekolah untuk memastikan anak mereka bisa menerima layanan dan penyesuaian yang diperlukan. Nah, selain itu, eh, peran orang tua juga dapat membantu anak-anak mereka dengan cara memberikan lingkungan rumah atau lingkungan keluarga yang mendukung pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu peran masyarakat. Nah, peran masyarakat ini yaitu dengan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dengan menunjukkan empati, menghargai perbedaan, dan memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas atau orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Kemudian peran yang terakhir yaitu peran dari pemerintah. Nah, di sini pemerintah ikut andil dalam menyusun kebijakan dan aturan yang mendorong pendidikan inklusif, yaitu dengan cara menyediakan fasilitas ramah disabilitas serta mengadakan pelatihan guru mengenai bagaimana metode atau langkah-langkah pengajaran dalam pendidikan inklusif. Baik, kita telah sampai di akhir pembahasan kita mengenai pendidikan inklusif. Sebagai kesimpulan, kita dapat menegaskan kembali bahwa pendidikan inklusif merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang menerima dan mendukung semua peserta didik, terlepas dari apapun perbedaan mereka, baik itu fisik, intelektual, sosial, emosional, ataupun bahasa. Pada intinya, pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi dan minat mereka masing-masing. Untuk mencapai hal ini, tentu diperlukan berbagai penyesuaian yang mencakup adaptasi kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar agar dapat memenuhi kebutuhan individu setiap peserta didik. Semoga apa yang telah kita bahas dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan membuka wawasan kita tentang pentingnya menciptakan pendidikan yang ramah untuk semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.